Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana murid-murid ustazah semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan bahagia. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu penyajian data. Kemarin kita sudah mengenal ya penyajian data itu apa, bahkan pengertian data itu apa, terus bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk beberapa yang sudah kita sebutkan. Nah, sekarang kita mau bahas lebih mendalam lagi. Nah, mungkin langsung saja kita langsung bahas soal ya. Kita latihan yuk, karena kalian sudah mengenal. Dan sekarang kita coba menyelesaikan ini dulu. Seorang petani ingin menjual hasil panennya ke kota. Jadi petani ini baru selesai panen dan hasil panennya itu sudah ditimbang. Hasil yang didapat dari berat setiap tanaman sebagai berikut. Nih. Ada padi. Padi menghasilkan 8 ton, jagung 7 ton, kedelai 4 ton, kacang hijau 6 ton, dan kacang tanah 5 ton. Bantulah petani untuk menyajikan data hasil panennya dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan lingkaran. Jadi kita bahas 3 ini ya, diagram batang, garis, dan lingkaran. Ayo kita sama-sama selesaikan yuk. Kita bantu petani untuk menyajikan data tersebut. Nah, perhatikan data hasil panen berikut. Ya, kita harus tahu dulu yang mana X, yang mana Y. X tentunya horizontal berupa data, Y vertikal atau tegak berupa hasilnya atau nilainya. Nah, perhatikan di sini. Nah, cara membuat diagram batang seperti ini kan ustazah buatnya dalam langsung di Excel-nya ya. Jadi langsung jadi seperti ini. Perhatikan. Nama tanaman, nih. Ini nama tanaman itu kita tulis di X. Jadi data itu seperti padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, termasuk data ya yang sebelah sini ya. Kita tulis di bawah. Padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah. Kita garis seperti ini. Kemudian kita tulis hasilnya. Nah, padi berapa? Padi 8 ton. Maka kita tulis lurusan dengan tulisan padi ini, kita tulis dengan angkanya, kita garis seperti ini. Pas 8, kita tarik garis lurus. Jadi di sini jelas nilainya, oh padi 8 ton. Di sini ada ya, ada keterangannya ya bahwa hasil panennya dalam bentuk ton. Misalkan kilogram, nanti di sini bisa kita tulis kilogram. Misalkan satuan yang lain bisa kita ganti di sini. Nah, jagung berapa? 7. Nah, 7 di sini ya, di bawahnya 8. Kedelai dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Nah, untuk grafik batang dan grafik garis atau diagram batang dan diagram garis itu sama, proses pembuatannya sama, cuman bedanya dalam bentuk batang dan bentuk garis. Nah, ya, perhatikan nih, di sini ada garis ya, jadi biasanya langsung kita kasih titiknya dulu. Padi kita kasih titik karena dia 8, kita kasih titik di sini. Di sini kita kasih titik, di sini kita kasih titik, kasih titik, kasih titik. Baru kemudian kita sambungkan garis itu. Ya, itu diagram garis. Sampai sini paham ya? Mudah kan? Diagram batang kita buatnya gambar batang, sedangkan garis kita sajikan dalam bentuk garis. Tentunya sesuai dengan data dan nilainya. Paham sampai sini? Oke. Nah, bagaimana dengan diagram lingkaran? Diagram lingkaran itu karena lingkaran berbentuk bulat,
Kalau kita lihat di sini bentuk bulat ini dia full 360 derajat. 360 derajat. Nah, selanjutnya rumusnya besar sudut pusat juring lingkaran data banyak nilai data dibagi jumlah data dikali dengan fullnya ini 360 derajat, karena total dari lingkaran ini, total dari sudutnya ini adalah 360 derajat. Banyak nilai data dibagi jumlah data dikali 360. Ya, kita harus ingat banyak nilai data dibagi jumlahnya. Jumlah keseluruhannya dikali dengan 360. Itu untuk diagram lingkaran. Nah, tapi bagaimana dengan persen? Nah, terkadang kita juga pernah lihat ya, diagram lingkaran disajikan dalam bentuk persen. Nah, kalau persentase juring lingkaran nilai data, banyak nilai data dibagi jumlah data dikali 100%. Jadi sama ya, banyak nilai data dibagi jumlah data, cuman yang membedakan adalah 360 derajat dan 100%. Kalau persen maka kita menggunakan 100%, ketika dia sudut atau juring, derajat itu 360. Ya. Nah, jadi ingat lingkaran, jadi ingat Mbak Nida per juta dikali 100 atau 360. Mbak Nida per juta. Mbak Nida banyak nilai data per juta jumlah data. Sampai sini paham? Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk. Mari kita selesaikan yang tadi ya. Menghitung besar sudut pusat juring. Pertama, kita harus tahu dulu jumlah hasilnya. Jumlah hasilnya adalah 30 ton. 30 ton di sini kita jumlahkan dari hasil keseluruhan, dari padi, jagung, dan seterusnya. Dan totalnya adalah 30 ton. Kemudian, nah, di sini ada padi. Padi tadi berapa? 8 per 30. 8 ton per 30 ton dikali 360 derajat. Nah, bagaimana caranya? Ini bisa kita kecilkan. 0 coret 0, 36 bagi 3. Berapa? 12. 12 dikali 8, 96. Mudah ya. Yang penting tahu rumusnya. Nah, setelah itu jagung tadi berapa? 7 per 30 kali 360. 360 dibagi 30. Tadi berapa? 12. 7 kali 12 berapa? 84. Selanjutnya kedelai, sama 4 per 30 dikali 360, maka hasilnya 48 derajat. Kacang hijau 6 per 30 dikali 360. Nah, sama seperti tadi ya. 360 dibagi 30 langsung kita kecilkan jadi 12. 6 kali 12, 72. Kacang tanah 5 per 30 dikali 360 derajat sama dengan 5 kali 12 sama dengan 60. Nah, sampai di sini sudah bisa ya. Ini proses penyelesaiannya, ini perhitungannya tadi. Nah, sekarang kita lihat hasil. Nih. Ingat, ketika kalian ingin membuat diagram lingkaran seperti ini, ketika dia satuannya derajat, maka kalian harus menggunakan busur untuk menentukan juringnya. Nah, di sini kita sudah jelas ya. Kacang tanahnya berapa? 60, kacang hijau 72, kedelai 48, jagung 84, dan padi 96. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Kita lanjut. Nah, kalau persentase bagaimana? Persentase juring lingkaran nilai data, banyak nilai data dibagi jumlah data dikali 100%. Kita lihat padi. Tadi udah tahu ya. Totalnya semuanya 30. Jadi kita langsung kerjakan padi 8 per 30 kali 100%. Ya, hasilnya 27.
7/30 dikali 100%, hasilnya 23%. Kedelai 4/30. 4/30. Sebenarnya gampang ya. Ketika ada 0, maka kita coret aja atas dan bawah. Jadi 10. Jadi di sini 40 dibagi 3. Kacang hijau 6/30 dikali 100%, hasilnya 20%. Kacang tanah 5/30 kali 100%, hasilnya 17%. Ya. Ketika nanti ustazah ini kan 26,6667 gitu hasilnya ya. Itu kita bisa bulatkan. Kan kita udah pernah belajar pembulatan ya. Nah, ketika dia di atas 5, maka kita bulatkan menjadi angka 1 di depannya. Jadi 26,6667, maka kita bisa menjadikan 27. Begitu juga dengan 17. 16,6667, maka kita bisa bulatkan menjadi 17. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Ini hasil dari hasil panen tadi ya. Nah, kita lihat. Bentuknya sama nggak? Sama sebenarnya. Cuman di sini dalam bentuk persen. Nilainya bentuk persen. Tapi gambarnya sama nggak? Sama. Karena tetap berpatokan pada juring. Namanya lingkaran pasti berpatokan dengan juring. Selanjutnya, kita lihat ya, kita penafsiran dulu. Dari kutipan surat kabar yang memberikan bahwa hasil panen di daerah X sebagai berikut. Nah, ini ada contoh soal. Nah, jenis tanaman ada coklat, kopi, lada, cengkeh. Bagaimana kita menafsirkan data? Nah, jika seluruh hasil panen sebanyak 360 kuintal ya. Seluruhnya tuh hasilnya 360 kuintal. Ya, ini banyaknya ya. Nah, di sini hasilnya ini dalam bentuk persen. Tentukan hasil panen coklat. Nah, coklat di sini coklat berapa? 20% ya. Di sini kita ketahui coklat 20%. Kalau tadi kan kita mencari persentasenya. Nah, ini yang ditanyakan hasilnya. Hasil dari coklat itu berapa? Karena kita tidak tahu berapa berat dari coklat itu tadi atau hasil dari coklat itu tadi. Kita ketahui di sini hasil keseluruhan sama persentase. Tinggal dibalik. Bagaimana caranya? Nah, hasil panen coklat sama dengan persentase coklat dikali jumlah seluruh panen nih. Persentase dikali jumlah keseluruhan. Ya. Persentase dikali jumlah keseluruhan. Nah, 20% dikali 360. 360 ini bukan derajat ya di sini. Hasil panen keseluruhan 360 kuintal. Berarti nanti hasilnya pun 20/100 dikali 360. Nah, kita bisa 20/100 kita kecilkan menjadi apa? 1/5. Ya, kita bagi 20/20. 20 bagi 21, 100 bagi 20 jadi 5. 1/5 kali 360. Hasilnya berapa? 72. Jadi, hasil panen coklat adalah 72 kuintal. Sampai di sini paham ya? Nah, jadi kalian harus garis bawahi ketika yang diketahui adalah persentase. Ketika diketahui persentase, kemudian yang ditanyakan adalah hasil dari salah satu jenis atau data di sini, maka kalian harus menggunakan rumus ini, persentase dikali jumlah keseluruhan. Jadi kalau seumpama di sini tidak diketahui jumlah keseluruhannya, pastinya ada 360 kuintal. Nah, selanjutnya sekarang ustazah mau nanti kalian kerjakan, coba kalian tentukan hasil panen dari cengkeh.
cengkeh di sini 30%. Jadi kalian bisa selesaikan 30% dikali 360. Berapakah hasilnya? Hitung sendiri. Ustazah tunggu jawabannya di komentar ya. Oke, Ustazah lanjut dulu. Nah, penafsiran selanjutnya, jumlah siswa kelas 5 ada 60 anak. Ya, di sini sudah Ustazah jadi clue ya. Ustazah tebalin di sini 60 anak itu jumlah keseluruhan. Berapa sudut siswa yang menyukai matematika? Berapa jumlah siswa yang gemar matematika dan IPA? Jadi kita cari dulu. Kita cari dulu yang menyukai matematika itu berapa besar sudutnya. Kemudian jumlah. Di sini yang diminta juga jumlah. Jumlah dari matematika dan IPA. Bagaimana caranya? Jangan pusing dulu. Caranya mudah. Nah, perhatikan nih. IPA di sini ada tanda ini ya. Ingat, ketika lurus ya, vertikal dan horizontalnya lurus, itu membentuk sudut siku-siku, dan biasanya dikasih clue dengan tanda seperti ini. Tanda seperti ini. Tanda seperti siku. Ya, kalian ingat aja seperti itu. Jadi di sini kalau seumpama sudut siku-siku berapa? 90 derajat. Ya, ini udah jelas. Nah, kita mau cari matematika dulu. Matematika berapa ya sudutnya? Nah, besar sudutnya bagaimana caranya? Kita jumlahkan keseluruhan ini. Kita jumlahkan ya. Nah, karena totalnya pasti 360 derajat. Nih. Maka 360 derajat total keseluruhan. Ya, total lingkaran itu, total sudut lingkaran 360 derajat dikurang 60 ditambah 42 ditambah 90 ditambah 72. Nah, kita total hasilnya 264. Kemudian 360 ini kita kurangkan 264, hasilnya 96 derajat. Jadi ini 96 derajat apa? 96 derajat ini adalah besar sudut matematika. Kita udah dapat nih, semuanya sudutnya udah ketemu ya. Nah, jadi nih besar sudut adalah 96 derajat. Nih, ini rumusnya. Juring dibagi 360 derajat dikali jumlah seluruh siswa. Harus hafal ya. Juringnya atau besar sudutnya per keseluruhan sudut atau keseluruhan sudut lingkaran 360 dikali jumlah seluruh siswa. Nah, matematika tadi kita udah ketahui 96 derajat ya, per 360 dikali 60 anak. 60 anak dari mana? Dari sini. Nah, 96 dari mana? Dari sudut ini. Ini ya, ini hasil kita cari 96 derajat. 96 per 360. 360 nya dari mana? Sudah ketetapannya. Karena dia total dari sudut lingkaran ini tadi ya. 96 per 360 dikali 60 anak. Nah, kita sederhanakan dulu. 96 per 360 kita bagi 6 dulu ya. 96 dibagi 6 hasilnya 16. 360 dibagi 6 hasilnya 60. Ini masih bisa kita kecilkan? Masih ya. Kita kecilkan lagi, kita bagi 2. 16 bagi 2 8, 60 bagi 2 30. Masih bisa? Masih bisa, karena dia masih bentuk angka genap ya. Dia merupakan genap. 8 dibagi 2 4, 30 bagi 2 15. Nah, ketika sudah berbeda, ada yang genap dan ganjil, ketika dia sudah seperti ini, maka dia sudah mentok, gak bisa dikecilkan lagi, atau sudah paling sederhana. Nah, kita udah dapat 4 per 15 dikali 60 sama dengan berapa? 60 dibagi 15. 60 dibagi 15 berapa? 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi ketika ada seperti ini, ada per seperti ini, bisa kalian selesaikan dulu dengan angka yang ibaratnya angka yang pas dengan pembagian ini. Jadi kalau bisa kita habiskan dulu deh, baru kita kali-kalikan, karena derajat kali dan bagi itu sama. Ya, jadi jangan sampai takut, kali-kali dulu semua angkanya besar-besar, jadi tambah pusing, tambah bingung, dan terkadang ketelitian itu yang membuat salah seperti itu. Jadi harus lebih teliti. Ketika angkanya lebih sederhana,
pasti lebih mudah untuk diselesaikan atau dikerjakan. Seperti itu ya. Jadi belajar simpel. 60 kita bagi 15 dulu, kemudian kita dapat hasilnya berapa? 60 bagi 15 4. Maka 4 kita kalikan 4 baru kita dapat 16. Oke. Nah, bagaimana dengan, kan ini udah terjawab ya tadi ya. Berapa besar sudut siswa yang menyukai matematika? 96 derajat. Nah, kita pengen tahu ternyata berapa jumlah siswa yang gemar matematika. Udah dapat 16 anak, IPA-nya belum. Nah, sekarang kita cari IPA. Nah, IPA tadi kita udah ketahui ya, IPA ini sudutnya, juringnya 90 derajat. 90 per 360 dikali 60 siswa. Ya. Sudah paham kan di sini? Kita lanjut. Kita sederhanakan lagi. Nih, bagaimana cara menyederhanakannya seperti ini. 90 per 360. Anggap aja di 9 per 36. Kita bagi berapa? Bagi 9 per 9. Ya, atau 90 per 90. Ini nolnya sebenarnya gampang aja, udah dicoret aja, gak apa-apa. 90 bagi 91 ya. 9 bagi 9 sama dengan 1. 36 bagi 9 4. 360 bagi 90 juga 4. Jadi sama aja. Kita mau coret dulu nolnya, langsung kita bagikan, boleh. Atau enggak langsung dibagi dengan angka 9 kalau kita udah paham ya. Boleh juga. Bebas. Nah, ketika kita udah dapat yang sederhana 1/4, ini kan 1/4 kali 60. Berapakah hasilnya? 60 bagi 4? 15. Jadi siswa yang gemar matematika 16 anak dan gemar IPA adalah 15 anak. Kita simpulkan, jadi siswa yang gemar matematika dan IPA ada kata dan di sini, berarti dia akan dijumlahkan. 16 tambah 15 sama dengan 31 siswa. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tugas yang tadi. Bismillah, you can do it. Kalian pasti bisa ya. Kalian pasti bisa menyelesaikan. Tulis jawaban di kolom komentar. Soal yang tadi, jika hasil seluruh panen sebanyak 360 kuintal, coba kalian tentukan hasil panen dari cengkeh. Tadi Ustazah sudah kasih tahu ya. Hasil panen cengkeh adalah 30%. Ustazah mau kerjakan, kemudian tulis jawaban kalian di komentar. Nah, kemudian tugas kalian kerjakan tugas di modul uji kemampuan 1 halaman 36. Semangat mengerjakan. Oke, mungkin itu aja dari Ustazah. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Ketika masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah dalam mengucapkan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.